Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Dwi Putri. Pada tugas besar 1 semester 3 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan yang dibimbing oleh Ibu Dian Primanita Oktasari SEMM, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang analisis rasio dan analisis DuPont pada PT Air Asia Indonesia Tbk. Laporan keuangan PT Air Asia Indonesia Tbk Tangerang 4 Agustus. PT Air Asia Indonesia Tbk AAID atau Perseroan hari ini mengumumkan laporan keuangan teraudit untuk periode kuartal yang berakhir pada 31 Desember 2019 atau 4Q19, tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 atau FY 2019. Untuk tahun buku 2019, Perseroan mencatatkan jumlah pendapatan sebesar IDR 6,7 triliun, naik 58% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan ini didorong oleh peningkatan jumlah penumpang sebesar 52% dan kondisi pasar yang telah lebih baik terlihat dari RASK yang meningkatkan 11% dibandingkan tahun 2018. Sebagai perbandingan, Perseroan mengoperasikan 24 jam pada tahun 2018. Masuk 8 pesawat milik Indonesia Air Asia Extra atau 1AA yang dialihkan pengoperasiannya pada akhir 2018. Secara keseluruhan, bisnis penerbangan secara signifikan selama tahun buku 2019 dengan penambahan 14 rute baru yang terdiri dari 9 rute domestik dan 5 intranasional. Tujuan dari laporan keuangan berdasarkan rumus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kinerja perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk dan kinerja PT Air Asia Indonesia Tbk dengan mengumumkan rasio keuangan yaitu likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio arus kas. Yang ketiga, analisis rasio. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung dan menganalisis rasio profitabilitas dan likuiditas terhadap kinerja keuangan PT Air Asia Indonesia Tbk tahun 2018-2019. Pada tahun 2018, rasio lancar adalah 26,9%. Debit to equity rasio adalah 8,237,55% dan rasio ROE sebesar 213,71%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio lancar perusahaan mengalami penurunan yang sangat tajam, sehingga kondisi likuiditas perusahaan sangat jauh dan liquid, atau dengan kata lain lancar perusahaan tidak mampu menutupi hutang lancarnya. Pada tahun 2019, rasio lancar adalah 16,3%. Debit to equity rasio sebesar 454,67% dan rasio ROE sebesar 7,18%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa rasio lancar perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018, artinya kondisi likuiditas perusahaan lebih buruk dari tahun sebelumnya. Demikian pula dengan hutang terhadap equity rasio penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini berpengaruh pada
ROE ratio atau rasio yang juga mengalami penurunan yang sangat tajam menolak. Yang kelima, analisis DuPont. Analisis DuPont yang mana penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu melakukan perhitungan yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis DuPont. Langkah pertama menentukan perputaran aktivitas atau total aktivitas turnover. Langkah kedua menentukan rasio laba bersih atau net profit margin. Langkah ketiga menentukan return on investment. Langkah keempat yaitu menilai kinerja perusahaan. Kriteria perusahaan yang baik adalah perusahaan yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba sebaik mungkin. Baiklah, ini tampilan dari analisis rasio atau analisis rasio. Pada tahun 2014 sampai 2018, liquidity current ratio 62,8, solvability total debit to asset ratio 40 pada tahun 2014 mendapati 40,50%, sedangkan pada tahun 2018 mendapati kenaikan menjadi 46,92%. Profitability, gross profit margin pada tahun 2014 mendapati 17,4,3%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penaikan hingga mencapai 2,5,21%. Net profit margin pada tahun 2014 5,86%, naik hingga menjadi pada tahun 2008 naik menjadi 21,43%. Rate of return on asset pada tahun 2014 rate of return on asset mendapati 3,73%. Pada tahun 2018 mendapati kenaikan menjadi 31,88%. Rate of return of equity 16 dari tahun 2014 mendapati 16,03%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang drastis menjadi 113,07%.